kendala utama yang Pak Kris alami dalam mensosialisasi ini apa? Kendala utamanya ya karena Bali terlalu banyak potensinya. Jadi orang nggak ngeh kalau itu penting. Ya. Itu aja. Begitu ada sengketa, baru mereka berpikir gitu. Karya adalah suara era, cermin zaman tersalur di dalam pena, tercatat di berbagai bentuk seni, musik, lirik, arrangement dan inovasi. Ide dan konsep sangat berharga, kapanpun selalu adanya karya. Kekayaan intelek adalah aset, harus dijaga dan diprotek. Kita kembali ke Case Close pada edisi ke-34 pada hari ini, bertempat di Berangkat Studio Sanur Denpasar. Pada saat ini tim redaksi Case Close mengundang seorang amtenar atau pejabat di sebuah institusi, yaitu dari kantor wilayah Hukum dan HAM Provinsi Bali. Beliau tidak lain dan tidak bukan seorang aktor tentang pengesahan sebuah hak cipta atau karya ilmiah di lembaga tersebut. Beliau adalah Bapak Konstantinus Kristomo. Kalau kita lihat dari namanya, nama yang mengandung arti yang luar biasa sebagai seorang pejabat. Mudah-mudahan ke depan menjadi menteri lah ya. Paling tidak kalau nanti jadi menteri sempat diundang di channelnya Case Close waktu di Bali. Selamat siang. Siang Pak Man. Pak Kristomo. Selamat siang Pak Man. Ya. Kita Case Close sekarang mengundang Pak Kris ini sebenarnya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Mungkin banyak yang tidak ngerti atau tidak paham tentang PP 24 tahun 2002 tentang ekonomi kreatif, di mana di dalam PP tersebut atau peraturan pemerintah itu menghargai karya-karya manusia Indonesia atau orang Indonesia untuk dijaminkan atau untuk dapat dipergunakan sebagai objek agunan. Ya, mungkin banyak orang akan bertanya, masa sih sebuah karya itu bisa diagunkan? Akan banyak pertanyaan masyarakat awam. Makanya kita mengundang Pak Kris biar ada pemahaman yang benar, legally atau sesuai dengan aturan yang ada. Masa sih sebuah karya seni atau kekayaan intelektual lain yang sebenarnya tidak bisa dilihat secara fisik, namun dapat dipergunakan sebagai jaminan untuk objek agunan di sebuah bank atau institusi keuangan negara. Nah, seperti apa sebenarnya hal ini Pak Kris, dari pemahaman Pak Kris sebagai divisi pelayanan hukum di Kanwil Kehakiman dan ininya masyarakat Bali? Seperti apa? Baik, terima kasih Pak Man. Terima kasih sekali sudah diundang di Case Close ini, dan saya sangat apresiatif buat Pak Man. Semoga topik-topik mengenai kekayaan intelektual ini lebih sering dimunculkan di sini. Ya, karena di Bali banyak sekali potensi kekayaan intelektual, baik individual maupun komunal, terlebih komunal Pak Man. Dan sosok Pak Man sebagai magnet media itu bisa sangat sangat membantu masyarakat untuk bisa memahami. Betul. Nah, dalam konteks PP 24 tahun 2022 ini adalah pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 24 2019 tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya yang diatur di PP ini nggak cuma pembiayaan. Ini ada 6 pembiayaan, ini saya harus baca. Ada 6 lingkup, 6 poin yang urgensinya tinggi bagi masyarakat atau publik ya. Betul. Jadi pembiayaan, kemudian fasilitasi pengembangan sistem pemasaran, infrastruktur, insentif bagi pelaku ekonomi kreatif, tanggung jawab pemerintah,
baik pusat maupun daerah, serta penyelesaian sengketa pembiayaan. Dalam konteks ini adalah sebuah terobosan yang diberikan sebagai apa ya, pemicu ekonomi kreatif yang saat ini sedang menanjak. Ya. Jadi kalau kita melihat di banyak negara, sebenarnya sebuah negara itu bisa dikatakan maju di satu sisi itu jika mau menghargai hasil betul, karya orang ya. Betul. Dan aset yang tadi Pak Man bilang intangible yang nggak bisa dilihat itu benar-benar sudah bisa menjadi objek. Iya, menjadi fondasi. Misalnya gini, di banyak negara itu, misalnya di negara-negara maju, misalnya hak paten, merek, dan lain-lain itu bisa menjadi pendorong ekonomi. Dan Indonesia sudah menuju ke arah situ. PP ini menjadikan terobosan, terutama juga sebenarnya bagi usaha mikro kecil, ya, usaha mikro kecil yang berbasis kekayaan intelektual. Misalnya, Pak Man, ini belum lama kami mendatangi sebuah toko makanan yang menjual produk-produk makanan Bali. Dan toko itu kami bantu untuk mendapatkan perseroan perorangan atau legalitas usaha, seperti yang salah satu yang diatur di PP ini. Jadi UMK itu di satu sisi usahanya, legalitas usahanya itu kita dorong untuk memiliki badan usaha perseroan perorangan. Jadi satu orang itu sudah bisa mendaftar. Ini adalah perpindahan dari rejim pengesahan ke rejim pendaftaran atau pencatatan. Jadi cukup satu orang bikin bikin perseroan perorangan tanpa notaris. Oh, tanpa notaris. Biayanya cuma 50.000. Itu didaftarkan langsung di online, di ahu.go.id di online. Itu untuk sisi badan usahanya, sisi legalitasnya. Kenapa kita mendorong itu? Supaya kelasnya naik, ya. Dengan dia memiliki legalitas usaha, perseroan perorangan, dia sebenarnya sudah memiliki PT. Ya, tapi sendirian, sendirian. Dan itu PT itu berlaku sama dengan PT-PT yang lain, yang persekutuan modal yang lain. Cuman ini dia kasnya itu adalah sendiri, dan dia one tier. Jadi dari komisaris, direktur sampai itu dia sendiri. Semua diri. Nah, tapi bukan manajemen dagang bakso kan? Enggak. Bukan, beda ya. Tapi intinya adalah bahwa tapi benar Pak Man. Jadi yang kita sasar itu untuk usaha mikro kecil. Sampai modal 5 miliar. Ya. Dia bisa bikin PT sendiri, dan dengan PT sendiri itu maka dia punya NPWP sendiri. Dia bisa mengajukan pinjaman ke bank, ya kan? Dan pasti dipercaya, lebih dipercaya. Dan ada yang jelas pemisahan aset, ya kan? Nah, ketika dia akan menjadi persekutuan modal, maka dia akan butuh notaris. Nah, itu dari sisi legalitas usaha. Kita mendorong supaya UMK di Bali ini mendaftarkan menjadi perseroan perorangan dari sisi legalitas usaha. Dari sisi kekayaan intelektual, kita mendorong mereka untuk lebih awal sejak dini aware masalah kekayaan intelektual ini. Sebagai contoh ya, nah ini contoh yang konkret nih. Case close ini kan belum didaftarkan sebagai merek, padahal sudah sangat besar. Makanya semoga setelah acara ini Pak Man mendaftarkan merek case close ini, dan juga misalnya ada PH di Bali yang cukup terkenal namanya S-Movie gitu kan, kayaknya juga belum daftarkan itu. Ya itu. Berarti harus bisa didaftarkan bersama-sama ya. S-Movie sama case close ini. Intinya adalah terutama di usaha mikro kecil, kita mengharapkan mereka itu sejak awal melindungi, baik merek, ya, baik desain industri. Jadi kekayaan intelektual individual itu dari cipta, merek, kemudian desain industri itu seperti misalnya contohnya kotak tisu, tas itu desain industri, itu didaftarkan. Kemudian paten. Paten itu ada yang paten dan paten sederhana. Paten sederhana misalnya bikin aromaterapi. Formulanya itu bisa didaftarkan. Kemudian tata letak sirkuit terpadu. Ini semua penting untuk didaftarkan di awal, terutama untuk usaha mikro kecil, Pak Mam. Nah, ketika dia sudah mendaftarkan, maka dia dengan adanya PP ini dia berpeluang mendapatkan insentif, ya, baik pembiayaan maupun insentif lain misalnya pajak,
dia mungkin dia lebih rendah pajaknya ketika di OMK. Kemudian fasilitas yang lain, misalnya masalah perizinan, ya kan, masalah banyak diatur di PP ini. Jadi pembiayaan di PP ini menjadi satu dari sekian dari 6 tadi itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah bisa intangible aset tadi dipakai sebagai jaminan fidusia? Ini kan kayak kita pinjam, kita kredit motor kan? Iya, betul, ya, betul. Kan? Kepemilikannya masih di tempat si peminjam kan? Ya kan? Yang Penguasaannya kan, penguasaannya. Nanti ketika nanti bersengketa maka mungkin bisa ditarik atau apa. Hampir yang sama. Sertifikat kekayaan intelektual ini bisa dijaminkan. Berarti sertifikat yang ke haki ini yang bisa dijaminkan ya. Jadi tadi dari cipta, kemudian merek, kemudian paten dan paten sederhana, desain industri, rata-rata 1.000. Nah, ini Pak Man, ini yang saya juga mau sampaikan. Seringkali kita AB masalah merek ini. Jangan salah, ketika awal COVID, kita semua pakai masker. Jangan salah, Louis Vuitton itu mengeluarkan masker kain harganya $350 atau sekitar 5 juta. Laku. Kalau kain yang dibikin oleh kita mungkin nggak laku, tapi karena brand Louis Vuitton itu jadi laku. Artinya apa? Brand itu punya value. Nah, valuasi inilah nanti tugas dari OJK, tugas dari lembaga keuangan yang untuk memberikan penilaian. Seberapa besar nilai dari merek ini, ya kan, dari merek yang dijaminkan itu. Jadi tentu ini butuh dan PP ini kan baru diundangkan bulan Juli kemarin dan ada waktu 1 tahun dari saat diundangkan. Satu tahun. Berarti 2023 Juli itu sudah implementasi. Nah, selama setahun ini pasti dari sekian banyak pemangku kepentingan mereka membuat aturan turunannya. Nah, di Kemenkumham sendiri kami kebagian untuk pusat data kekayaan intelektual PDKI-nya. Pusat data ini harus nanti memiliki link dengan OJK, mau nggak mau. Jadi ketika dijaminkan di bank atau non bank kayak leasing itu, ketika dicek di datanya ada. Kan gitu. Dan mereka hanya ngeklik link itu untuk OJK melihat ini sudah terdaftar belum, kan gitu seolah-olah begitu. Sah atau enggak, valid atau enggak nih. Gitu. Makanya ini dalam konteks ini saya mau mengingatkan juga, misalnya hak cipta. Hak cipta itu kan ada 2 jenis. Yang pertama first to publish, yang kedua first to file. First to publish itu yang pertama mempublikasikan, dialah pemilik hak cipta itu. Misalnya lagu, tiba-tiba dinyanyikan oleh Pak Man, lagu pertama kali dinyanyikan oleh Pak Man, ciptaan Pak Man. Nah, Pak Man yang memiliki hak cipta, tapi belum didaftarkan. Nah, dengan adanya PP ini, kita mengharapkan teman-teman mendaftarkan. Jadi nggak lagi first to publish. Kalau mau dapat fasilitas tadi ini harus dicatatkan. Ya. Nah, untuk pencatatannya saat ini sudah ada persetujuan otomatis pencatatan hak cipta dan itu cukup butuh waktu cukup 15 menit. 15 menit, jadi daftarkan aja 15 menit, tinggal bayar PNBP. PNBP itu kan langsung ke rekening negara, bayar PNBP, udah langsung keluar sertifikat. Itu bisa dipakai untuk ini jaminan. Ya, gitu. Tapi nilainya, Pak Man, nilai jaminannya seperti apa? Itu kewenangan dari lembaga yang beda. Bukan di Kemenkumham. Kemenkumham. Ya, itu juga akan menjadi pertanyaan. Nah, sebelum melanjut saya akan mengenai valuasi atau value dari sebuah nilai dari hasil karya manusia atau orang yang sudah didaftarkan sebagai hak cipta. Bagaimana cara atau metode yang dipergunakan Kemenkumham Bali untuk mensosialisasi aturan-aturan seperti ini? Apakah punya media tersendiri kah atau mempunyai sistem mensosialisasi dengan seperti apa tentang hal ini kepada publik? Baik, terima kasih. Karena salah satunya kami menginginkan hal-hal seperti ini, Kesklus juga ingin memberikan peran yang positif kepada publik gitu. Betul. Makanya Pak Aman, kami sangat mendorong, kan nggak bisa kerja sendiri juga kan, ini pekerjaan bersama. Kami memiliki kanal yang nggak sepopuler inilah Kesklus lah, tapi ya makanya kami sangat berterima kasih Pak Aman mengundang ini. Kami juga ini Pak Aman, kami juga ada pos pelayanan hukum dan HAM desa
saat ini ada di 325 desa di Bali. Mereka adalah paralegal desa yang sebenarnya kita training untuk pemberian bantuan hukum. Tapi mereka ini juga kita kan jadikan bisa disisipkan sasaran, juga iya, untuk mensosialisasikan betul, ini kan ya. Betul, Pak Man. Jadi mereka juga kita jadikan target sasaran untuk sosialisasi peraturan ini. Ya. Artinya dan saya yakin juga ada beberapa metode yang mungkin butuh kerjasama dengan pihak-pihak lain, universitas misalnya, atau pihak-pihak terkait yang lainnya, Pak Man. Terus ini sebenarnya memang kewenangan, bukan kewenangan Kemenkumham. Kemenkumham, karena di sini ada mempertanyakan bagaimana pola penilaian yang akan dilakukan oleh OJK atau dunia perbankan terhadap ini. Apakah dalam hal seperti ini ada usulan atau catatan tentang nilai itu dari Kemenkumham nggak ada ya? Nggak ada. Cuma karena pengesahan aja ya? Iya, karena itu memang ranahnya mereka. Tapi gini Pak Man, yang bisa kita lakukan adalah hal seperti ini. Kita dari awal kita sudah harus mensosialisasikan pentingnya pelindungan kekayaan intelektual. Itu yang paling utama dari sisi ini. Sehingga sebenarnya semakin awal orang sadar bahwa dia memiliki aset yang nggak kelihatan, tapi itu aset. Itu sebenarnya mempunyai nilai, tapi mereka belum tahu kan? Iya, itu yang paling penting sebenarnya. Makanya teman-teman seniman, musisi atau terutama UMK yang memiliki merek itu harus segera didaftarkan. Karena kita jangan lihat sekarang mungkin ya, nggak tahu 5 tahun lagi misalnya merek ayam betutu apa itu tiba-tiba restorannya terkenal sekali, ya kan? Dari awal sudah kita catatkan. Dari awal sudah kita daftarkan mereknya, dan itu kemudian value-nya kan menjadi lebih besar. Mempunyai nilai. Seperti kalau kita ngopi di warung kopi biasa dengan warung kopi yang branded seperti Starbucks dan lain-lain. Mungkin kopinya sama-sama kopi Kintamani gitu kan. Tapi di sana harganya secangkir 80.000 gitu kan misalnya. Di warung kopi cuma 5.000 atau 10.000 kan? Ya itu value dari berarti brand di sana itu. Value dari brand itu ya. Nah, itu dari awal kita menyarankan supaya itu disadari. Kita jangan melihat sekarang ini saat ini. Aduh ini kita usaha mikro kecil. Enggak, jangan itu. Kita lihat nextnya ya. Kedepannya seperti apa? Nah, ini Pak Man juga yang mau saya sampaikan. Di Bali ada beberapa kasus itu sengketa merek. Jadi ada oknum yang kemudian misalnya saya jalan-jalan ada restoran. Wih, ini laris sekali. Kemudian dicek belum didaftarkan mereknya. Dia mendaftarkan mereknya. Contohnya ya. Sehingga kemudian sengketa, si restoran itu kemudian nggak bisa mendaftarkan mereknya. Ya karena sudah mendahului, didahului ya. Ya itu, dan itu kan akhirnya sengketa kan. Coba kalau dari awal teman-teman sekalian sudah menyadari ini penting ini. Ke depan ini aset kita yang sangat penting ini. Yang kelihatan tidak berwujud tapi mempunyai nilai. Itu yang sebenarnya selama ini masih sangat awam bagi masyarakat kebanyakan ya. Dan Pak Man, itu kan nggak cuma hak cipta, nggak cuma merek, ada paten. Ya. Paten, ada yang paten sederhana tadi. Misalnya saya menemukan formula untuk aromaterapi yang bisa bikin saya melek 24 jam misalnya contoh. Ya, betul. Itu saya kemudian bisa mendaftarkan itu. Kayak Holy Tirta mungkin. Ini harus ditut itu ya. Tapi bahwa kemudian formula ini jangan sampai kemudian diambil orang. Saya daftarkan dulu. Ketika nanti ada produk yang sama, kok sama seperti ini ya saya bisa menuntut. Kan gitu. Itu paten sederhana, belum paten yang kayak paten yang belum lama kita tahu Jinus itu. Jinus yang itu kan yang bikin orang-orang UGM dan itu sudah jadi miliarder mereka. Nah, juga ini desain industri yang spill. Kemarin ada UMK yang datang ke Kanwil. Dia itu usahanya ini Pak Man, bikin handbag tapi dari karung goni. Dan itu ada merek, dan itu dia memiliki merek. Itu sedang kita dorong supaya dia mendaftarkan itu. Kenapa kok kita selalu menyampaikan pentingnya merek, desain industri, kemudian pentingnya merek. Kalau kita kembali ke merek itu kan jaminan kualitas. Kalau kita mengucapkan merek apa, itu langsung kebayang kualitasnya seperti itu. Artinya ketika kita menjalankan merek kita, maka kita harus
bertanggung jawab terhadap kualitas dari barang yang produk itu ya. Ya, gitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita tadi mendorong masyarakat untuk melindungi dari awal. Baru kemudian mengkomersialisasikan produk-produknya gitu. Ya, betul. Ya kan? Salah satu breakthrough-nya adalah dari PP ini untuk komersialisasinya. Kemudian di sisi lain kita mendukung mereka UMK terutama itu untuk memiliki legalitas usaha, badan usaha, sehingga pede lah dia. Ya, berarti Kemenkumham itu lebih banyak pertanggungan jawabnya, khususnya PP 24 2022 ini adalah tentang legalitas atau keabsahannya ya. Betul, Pak Man, betul. Sedangkan soal untuk menjaminkan apa yang sudah legal ini, value-nya itu ditentukan oleh institusi yang berbeda. Berarti tidak bisa kita gabungkan kewenangan Menkumham dengan OJK atau lembaga keuangan. Iya. Terus Pak Kris tadi di dalam penangkapan saya ini, mudah-mudahan tidak terlalu jauh dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kris sebagai narsum ya. Kalau kita berbicara judulnya ini kan PP nomor 24 tahun 2022 tentang ekonomi kreatif. Ya. Untuk undang-undangnya 19 ya. 24 tahun 2019. 2019 ya. Kalau kita berbicara kreatif, cenderung kalau menurut pemahaman saya yang ingin dirangsang oleh peraturan ini adalah merangsang usaha kecil ya. Lebih merangsang kepada usaha kecil. Mikro kecil ya. Tidak mungkin dia akan merangsang yang sudah besar. Katakanlah Sritek, PT, BNI atau Mandiri kan tidak mungkin. Yang produk hasil kreatif orang per orang atau masyarakat kecil untuk membuat menjadi value yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum kan gitu sebenarnya. Nah, sejauh mana sudah selama mulai katakanlah undang-undang ini atau PP ini diumumkan atau dipublish meskipun per Juli sampai Agustus ini, evaluasi dari Menkumham terhadap kepercayaan publik atau pengetahuan publik soal ini seperti apa? Sudah adakah yang paham untuk mendaftarkan hasil karya mereka atau produk-produk mereka untuk didaftarkan ke Kumham? Jadi terlepas dari adanya PP ini, sebenarnya untuk pendaftaran itu kan sudah dari dulu ya. Dari dulu sudah ada. Dan justru dengan adanya PP ini maka ini menjadi pendorong kami juga untuk semakin masif menyasar ke UMK masalah pelindungan kekayaan intelektual ini. Kalau secara garis besar Pak Man ya, kalau di Bali itu pendaftaran KI-nya cukup besar. Cukup besar dan seperti pendaftaran hak ciptanya aja sampai berapa? 30.000 kalau salah. Iya, di Bali setahun ya. Iya, setahun. Ya. Nah, ini sudah peningkatan luar biasa. Karena kalau dari dulu orang sangat tidak peduli dengan hak cipta ini. Betul. Ya memang gitu Pak. Jadi memang kenapa orang nggak peduli? Ya itulah karena rejim KI ini kan beda dengan mungkin yang terjadi di Bali. Di Bali orang bikin patung, orang bikin motif ukiran itu kan untuk ibadah, ya kan, untuk ibadah. Tapi kemudian kalau tiba-tiba di foto orang, kemudian motifnya ditiru, ya kan, kemudian dibikin desain industri untuk kerajinan perak atau apa, itu kan jadi masalah. Kemudian makanya mau nggak mau kita harus shift nih, berpindah dari paradigma. Oke lah, yang itu masih tetap ada, misalnya untuk ibadah masih tetap ada, tapi pembuatan cipta pembuatan kekayaan intelektual yang untuk individu itu juga harus mulai kita sadari bahwa ini memiliki nilai komersil. Betul. Itu. Nah, artinya begini, Pak Kris ingin saya pertegas sekali lagi, umpamanya saya mempunyai keahlian memahat, saya membuat model yang akan saya pergunakan. Wah, ini akan mungkin saya punya intuisi bisnis juga di sini. Oh, kalau saya buat model ukiran untuk wadah
tahu wadah ya? Wadah Untuk itu. orang bawa mayat ke kuburan, orang ngaben. Oke. Ya, dari ukiran itu saya membuat ciri khas umpamanya. Di setiap wadah itu kan ada karang bomo, di setiap sudut itu ada ukiran yang umum sudah dipakai. Seandainya nanti ada seniman membuat itu agak berbeda dan lebih spesifik, tidak terlalu jauh dari yang umum, tapi dia bisa mampu menunjukkan spesifikasi atau kekhususan dari produk itu, berarti itu juga bisa didaftarkan. Bisa. Bisa. Ini mungkin salah satu maksud daripada PP 24 ini ya, 2022 Iya. untuk melindungi kreativitas atau hasil karya berpikir yang positif yang sudah dituangkan dalam bentuk produk ya. Ya. Tapi ini Pak Man, nanti ini di pasal 10 ini KI yang dapat dijadikan objek itu harus selain tercatat itu sudah harus dikelola baik sendiri ataupun dialihkan pihak lain, dalam artian sudah ada komersialisasinya. Ya. Jadi jangan hanya misalnya ini saya mau bikin desain perak misalnya, tapi masih di pikiran saya, belum diwujudkan. Belum, ya. Ya. Itu sudah harus diwujudkan dan sebaiknya memang sudah bernilai komersil. Ya, gitu. ya. Kembali ke tadi Pak Man yang desain untuk Ukiran lah katakan. Ukiran yang untuk ngaben gitu ngaben lah, ya. tadi itu saya nggak tahu apakah itu ada sisi komersilnya atau enggak. Kalau memang ada, itu sebaiknya segera dicatatkan aja, dicipta masalah motifnya. Karena itu akan pasti menjadi model nanti. Karena begini, Oke. Saya paham maksudnya penjelasan Pak Kris tadi. Otomatis sekarang udah banyak ini modelnya. Ya. Saya sekarang buat model baru. Ya. Saya akan buat dulu contohnya. Sebegitu karena saya sudah mempunyai visi ke depan, wah model ini akan laku gitu umpamanya. Saya buat produk nyatanya, contohnya, terus saya daftarkan ke Kumham. Ya. Ya. Nah, bila nanti ini booming, Iya. dipergunakan oleh orang, saya Iya. tidak akan keberatan, tapi harus membayar royalti. Bisa, semacam bisa, itu kan. bisa, Berarti bisa. seperti itu ya? Iya, bisa. Ini bisa. luar biasa sebenarnya kalau masyarakat atau publik paham, terutama orang-orang yang mempunyai skill, Iya. entah skillnya pelukis, entah skillnya pemahat dan lain sebagainya, paham ini bisa menjadi uang bermiliar-miliar loh Iya, ini Pak Man. sebenarnya. Iya. Kalau Terutama dia misalnya, sudah tahu aturannya betul, kan. betul. Nah ini aman, ini ada contoh nih. 2021 apa 2020? 2021 kalau nggak salah. Itu Christian Dior, brand ternama di dunia. Eropa ya. Itu membuat desain untuk desain pakaian musim panas. Itu dengan menggunakan kain endek. Enggak Bali ya. Kain endek Bali. Ya. Kain endek Bali dan motifnya juga. Iya. Nah, disitulah baru kemudian semua orang sadar. Wih, kain endek Bali dipakai Christian Dior. Disitulah kemudian kayak ya ini tadi Pak Man. Oke, kain intelektual itu ada yang individual, tapi jangan lupa ada juga yang ada juga yang komunal sifatnya. Yang sifatnya komunal ini di Bali ini terlalu banyak, Pak Man. Ya, dari ekspresi budaya tradisional misalnya, tari-tarian atau apa kan sangat banyak. Ya, betul. Ya kan? Kemudian dan Pak Man bisa membayangkan misalnya sebuah upacara adat, terus ada turis yang mensyuting, ya kan? Kemudian sama dia diupload di YouTube. Yang dapat duit siapa? Si turis ini. Ya. Bukan si Banjar ini. Ya. Itu. Nah, kalau yang seperti ini, bagaimana caranya untuk mendaftarkan hal-hal seperti ini? Itu didaftarkan ciptanya atau didaftarkan sebagai ekspresi budaya tradisional. Dengan adanya itu maka si Banjar ini kemudian bisa menuntut si Bule ini. Makanya Pak Man, ini kan masalah royalti ya. Ya. Sebenarnya kalau royalti itu ada lembaga yang untuk kolektif, untuk mengkolek, menagih. Nah, kami ini sedang mendorong dan semoga dengan adanya podcast ini juga bisa kemudian mendorong teman-teman juga di instansi terkait. Kami sedang mendorong di provinsi maupun salah satu kabupaten Gianyar waktu itu, kita mendorong untuk membuat lembaga manajemen kolektif seni pertunjukan. Belum ada di Indonesia. Sementara di Bali ini sangat banyak. Potensinya sangat besar. Nah,
itu contoh-contoh yang sepele ya. Misalnya kemudian ada turis, kemudian dia mengupload di YouTube, yang dapat duit siapa? Tulisnya, banjarnya, si pembuat tarinya nggak dapat apa-apa, kan gitu. Di Bali terlalu banyak. Misalnya ya, ini ekspresi budaya tradisional. Ada juga yang ini Pak Man, ini sedang dalam ini kekayaan intelektual komunal indikasi geografis. Ini yang sedang kita dorong untuk pendaftarannya yaitu lukisan Kamasan. Ya. Itu kan sangat khas dan khas. Hanya ada di Kamasan. Nah, itu. Kemudian juga, tapi itu kan sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, Pak Man. Nah, ya, betul. Kekayaan intelektual komunal ini, Pak Man, ini beda dengan individu. Yang di komunal ini yang memiliki masyarakat. Khususnya masyarakat. Wilayah lah. Wilayah itu. Dan kalau dia sudah memiliki sertifikat, misalnya indikasi geografis, di Bali ada 6 atau 7. Misalnya perak celuk. Perak celuk, kemudian ada kopi Kintamani, ada kopi Pupuhan, kemudian ada salak Sipetan, kemudian ada ini endek tapi yang di Karangasem. Oh ini songket. Gringsing. Nah, gringsing itu kan luar biasa. Gringsing itu mestinya sudah wajib dipatenkan itu. Sudah dapat indikasi geografis. Sudah punya geografis. Nah, barang-barang yang sudah memiliki indikasi geografis itu ketika diekspor nilainya lebih mahal. Oh ya? Iya. Garam Amet. Ini yang sedang digarap juga sedang kita dorong juga garam Kusambel. Itu kalau dia ada sertifikat indikasi geografis, maka ketika diekspor nilainya lebih mahal, Pak Man. Ini yang teman-teman juga harus menyadari juga bahwa nggak cuma individual loh yang punya kekayaan intelektual, tapi juga komunal. Jadi melalui Posyandu Ngamdes waktu itu kami pernah minta mereka untuk menyebutlah upacara adat apa yang ada di situ. Itu kan ekspresi budaya tradisional namanya. Iya benar. Upacara adat dan ternyata masing-masing desa itu beda-beda ya. Iya. Tariannya juga beda-beda. Nah itu kalau didaftarkan minimal didaftarkan aja dulu. Jadi sudah terlindungi. Itu. Ya, benar. Apalagi kalau buah-buahan atau tanaman atau apa ya barang-barang yang khas di desa itu daerah itu. Nah ini kami juga sedang mendorong ini arak. Ya. Arak Karangasem sedang kita dorong untuk mendapatkan indikasi geografis. Sedang kita dorong ke situ. Pada akhirnya nanti siapa yang menikmati ketika dia dapat indikasi geografis, dapat pencatatan itu masyarakat di situ. Gitu. Ya karena begini Pak Kris, sepengetahuan saya juga contoh tentang kecantikan atau style berpakaian. Setiap kabupaten kota itu mempunyai ciri khas tersendiri loh, tapi belum ada didaftarkan. Nah, contoh model lelunakan Karangasem. Lelunakan itu cara mengkerudung perempuan. Kalau ada upacara orang jalan moped itu iring-iringan. Entah itu orang potong gigi, entah itu orang ngaben, entah itu orang manah toyoning, apapun namanya, ada proses itu. Atau passion kayak di pesta kesenian Bali. Itu ada iring-iringan. Setiap daerah itu sebenarnya mempunyai ciri khas. Betul. Tapi setahu saya belum satu pun itu didaftarkan sebagai hak cipta atau karya masyarakat komunal atau personal. Setiap daerah itu berbeda. Tabanan dengan Denpasar pasti ada perbedaan ciri khasnya. Singaraja juga begitu. Tarian banyak sekali, Pak. Saya sangat setuju kalau ini benar-benar harus disosialisasikan kepada publik Bali khususnya atau masyarakat Bali agar paham bahwa di sana ada nilai atau value yang dulunya tidak bisa dilihat oleh kasat mata, tapi sebenarnya mempunyai nilai untuk menjadikan dia material atau value uang lah katakan. Ini perlu dibuat berkesinambungan, entah FGD atau apapun, kita mengundang pakar-pakar di setiap kelompok yang mempunyai ini untuk mendaftarkan ini ya. Terus sebenarnya ada beberapa yang sudah dicatatkan Pak. Misalnya gini Pak Man,
Kosala Kosali ya. Asta Kosala Kosali. Itu arsitektur. sudah dicatatkan itu. Ya, karena itu memang arsitektur Bali yang sebenarnya mendunia. Ya. Banyak sekali pola arsitektur Bali seperti rumah tahan gempa lebih dulu Bali daripada Jepang sebenarnya. Cuman Jepang yang mempatenkan, sehingga di Bali cuma bisa bilang, oh itu menurut Asta Kosala Kosali Bali atau menurut arsitektur Bali. Karena arsitektur Bali dalam kaitan, ya kalau kita berbicara arsitektur Bali ini, itu tidak ada menggunakan pemakuan yang mati, paku yang mati. Mereka selalu menggunakan caranya poros. Nah, seperti ini contoh ya. Nah, ini kan tari jauh, tari barong. Iya. Drum, semuanya. Ini sebenarnya semuanya bisa didaftarkan atau dibuat menjadi hak cipta. Iya. Karena seperti tari jauh, kalau kita berbicara tari jauh di Bali orang umum karena penciptanya anonim itu. Ya. Tetapi penari legendnya, kalau orang ngomong siapa penari jauh yang legend di Bali, pasti dibilang Pak Jimat dari Gianyar ya. Tapi jauh itu di semua kabupaten ada? Semua kabupaten ada. Beda-beda? Tidak ada beda, pakemnya sama. Oh, pakemnya sama. Itu. Tapi tidak pernah ada yang mempatenkan. Oke. Nah, ini didaftarkan ya? Ini belum didaftarkan untuk menjadi paten yang bisa dipergunakan untuk mencari value atau uang kan gitu. Nah, kalau kita katakan mendaftarkan itu ke bank atau setelah menjadi ada pengesahan, prosesnya seperti karya film umpamanya, karya film. Ini filmnya diserahkan atau hanya sertifikat pendaftarannya? Ini pertanyaan titipan Mas ini. Ya. Pertanyaan titip ya, betul. Tapi gini Pak Man. Sepengetahuan saya nanti kami saya cek dulu, yang bisa dipakai sebagai jaminan itu yang individual ya, bukan yang komunal. Yang individual. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, masalah film. Tadi kalau kita ngomong film, itu dari judulnya itu sudah bisa didaftarkan sebagai hak cipta. Dari skripnya, skenarionya, itu bisa didaftarkan sebagai hak cipta juga. Kemudian dari soundtracknya bisa didaftarkan, ya kan? Berarti semua elemen dalam film itu bisa didaftarkan, dicatatkan hak ciptanya. Dicatatkan biar itu tidak ditiru atau digandakan atau didompleng ya. Betul. Nah, ini unik ini Pak. Kalau khusus Pak Man khusus untuk film, ini sebenarnya kan hampir sama dengan mekanisme mungkin perusahaan PH untuk mencari investor. Nah, bedanya adalah kalau di PP ini investornya bisa dari bank, atau dari non bank misalnya. Tapi ini yang non bank apa? Non bank ya leasing, kayak gitu kan, non bank kayak leasing. Nah, saya nggak tahu apakah nanti seperti apa pengaturan dari OJK ya, Pak Man ya. Tapi gini Pak Man, itu harus tadi setelah sertifikat tadi disertakan, dia harus menyertakan juga ini proposal pembiayaan. Ini diatur di pasal 7 ayat 2. Perusahaan pembiayaan memiliki usaha ekonomi kreatif, jelas, ya kan? Ya, karena dia membuat film katakanlah begitu. Ya. Tapi ingat legalitas usahanya juga harus ada. Perusahaan itu harus punya PT atau badan hukum lah ya. Dan PT itu sekarang bisa perseorangan, gitu ya. Kemudian memiliki perikatan terkait intelektual produk ekonomi kreatif. Jadi di proposal itu kemudian dijelaskan, ini akan akan membuat film dengan segmen remaja misalnya, target penonton segini misalnya, biaya berapa, ya kayak bikin proposal aja. Tapi ini untuk ke bank, untuk ke bank dengan jaminan tadi itu ciptanya sudah dijaminkan, cipta judulnya, cipta skripnya, kemudian cipta soundtracknya, kemudian musik skornya kalau misalnya ada, ya kan. Nah, dengan adanya itu berarti kan sudah berwujud, sudah nggak lagi angan-angan, sudah berwujud, artinya sudah dikelola, sudah ada pengelolaannya, itu bisa dijaminkan. Nah, kemudian berapa nilainya itu? Nah, itu tergantung dari appraisal dari OJK, dari bank tadi, dari OJK-nya tadi, dari bank ataupun dari lembaga yang bersangkutan lah. Itu ternyata
film ini, apalagi misalnya sutradaranya sudah sangat terkenal misalnya, ya value-nya pasti akan lebih tinggi. Atau PH-nya sudah PH yang brand-nya sudah terkenal, akan lebih tinggi jauh. Iya. Nah, itu. Berarti nanti kami dari Cash Close harus mengundang OJK atau lembaga keuangan dalam kaitan ini untuk dapat kepastian seperti apa penilaian atau value daripada karya itu, kemudian bagaimana mengeksekusi. Iya. Ketiga, kalau katakanlah sang sutradara atau sang pembuat film Wan Prestasi, seperti apa cara mengeksekusinya kan gitu. Ini kan masih banyak, berarti di sini mungkin ada hukum acaranya khusus dan lain sebagainya kan. Betul, tidak segampang itu. Berarti nanti Pak Erik kita harus menunggu lembaga keuangan yang akan kita undang sebagai narasumber untuk memberikan pemahaman yang jelas dan pasti kepada publik, sehingga tidak ada lagi interpretasi sesuai dengan pemahaman masyarakat yang tidak tepat. Ya, betul. Terus ya mungkin ini pertanyaan terakhir sekarang Pak Kris. Dari proses penugasan, katakanlah Pak Kris di pelayanan hukum ini, divisi pelayanan hukum, dalam kaitan PP 24, kendala utama yang Pak Kris alami dalam mensosialisasi ini apa? Kendala utamanya ya karena Bali terlalu banyak potensinya. Jadi orang nggak ngeh kalau itu penting. Ya. Gitu aja. Begitu ada sengketa, baru mereka berpikir gitu. Ya itu tadi contoh yang komunal ya, yang tadi begitu endek dipakai oleh Christian Dior baru itu baru marah dia. Iya. Loh kok enggak dipakai? Kok belum ada apa namanya KIK-nya kan gitu. Itulah saya juga dalam kesempatan ini juga meminta para pemangku kepentingan terutama di pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten segera itu mendaftarkan kekayaan intelektual komunal. Ini yang dari sisi kekayaan intelektual komunal. Ya. Kalau yang dari sisi personal tadi, ini kan tiap orang itu berhak melakukan itu. Ya. Kalau dari sisi individual, maka tadi cipta, kemudian merek, paten sederhana, desain industri, tata letak sirkuit. Itu kalau sudah punya itu harus segera didaftarkan. Kalau cipta segera dicatatkan. Ingat, pencatatan hak cipta itu sudah ada mekanisme online. Persetujuan otomatis pencatatan hak cipta cuma 15 menit. Susahnya apa? Cuma 15 menit. Ya. Kalau merek memang butuh waktu karena harus diumumkan dulu. Ada pihak enggak yang berkeberatan? Ya. Ada yang sama enggak? Gitu. Kalau merek harus diumumkan dulu, memang harus ada pengumuman dulu. Tapi mungkin waktunya berapa waktu dibutuhkan kalau merek sekitar 2-3 bulan lah. Oh, berbulan-bulan juga ya. Karena memang harus didaftarkan dan nanti ada pihak enggak yang keberatan kan gitu. Pun misalnya ketika sudah dikeluarkan sertifikatnya ada pihak keberatan pun bisa mengajukan banding pihak yang keberatan itu. Nanti ada komisi banding merek yang akan bisa memutuskan. Betul. Tadi saya yakin apalagi pelaku usaha mikro kecil, mereka memiliki produk yang sudah ada merek, mereka memiliki usaha itu mungkin masih kecil, tapi jangan berpikir saat ini, berpikirlah 5 tahun ke depan misalnya, ketika usaha Anda itu menjadi besar, ketika produk Anda itu sangat laku, itu mereknya kan value-nya luar biasa. Luar biasa, benar. Kalau dari awal nggak dilindungi, tiba-tiba japlak sama orang. Nah, itu sengketa ya kan. Ya. Itu kendalanya dari kita karena di Bali terlalu banyak dan orang belum aware aja masalah ini. Apakah tidak ada upaya umpamanya dari Kanwil Hukum dan HAM untuk mensosialisasi atau memohon, meminta atau mengimbau, mengajak apapun namanya, secara formalitas mengirimkan surat atau hanya by phone atau apa, seperti apa ininya? Ya, kita juga sudah melakukan usaha yang cukup maksimal ya? Belum maksimal juga mungkin ya. Tapi gini Pak Man, ini juga yang menarik mau saya sampaikan juga. Saat ini Kanwil Bali dan Bali ini ditunjuk untuk pilot project IP and Tourism. Ini menarik. Jadi kekayaan intelektual dan pariwisata atau pariwisata berbasis kekayaan intelektual. Sudah ada 2 event, nanti akan ada event berikutnya yang cukup besar juga. Nah,
di 2 event ini yang di luar bayangan kami, itu misalnya ini, kami membuka klinik pendaftaran paten misalnya. Banyak sekali ternyata dari Bali yang memiliki paten yang mau didaftarkan. Oh ya? Iya. Sehingga saya harus menelpon pusat untuk mendatangkan satu lagi pemeriksa paten. Kemudian masalah merek juga banyak sekali yang sudah mulai aware, ya. Nah, kemarin Pak Menteri itu di Ubud di Museum Pura Lukisan, Museum Pura Lukisan ya. Nah, itu melonsing itu IPN Tourism di Bali menjadi salah satu pilot projectnya. Bagaimana kekayaan intelektual itu kemudian bisa mendorong pariwisata. Ya. Ini penting untuk semua orang sadari bahwa di mata rantai pariwisata itu ada banyak aset kekayaan intelektual. Dan pelaku industri wisata itu juga harus aware. Dari misalnya mata rantai sebuah tempat wisata, di situ ada toko souvenir, ada toko makanan, itu kan sudah jelas ada KI-nya, yang harus didaftarkan. Belum nanti kalau ada pertunjukan tariannya, itu juga harus didaftarkan. Belum ada produk yang khas itu, misalnya kalau kita ke Kintamani ada kopi Kintamani, itu sudah didaftarkan, ya kan? Itu juga penting untuk. Jadi bagaimana di mata rantai industri pariwisata ini ada manajemen aset kekayaan intelektual. Ini kita sedang mendorong ke arah situ, Pak Man. Oh gitu ya? Ya. Berarti artinya Kanwilkumham ini bukan semata-mata untuk soal legalitas, tapi legalitas yang bermanfaat baik di komunal maupun personal, individual, untuk memberikan penilaian yang tidak dulu ternilai menjadi nilai mempunyai nilai. Ini luar biasa sebenarnya. Semoga deh para pemangku kepentingan atau penguasa yang sempat menonton channel Case Close pada hari ini mulai lebih aware untuk mencatatkan segala potensi atau segala yang berbau luar biasa, artinya kekayaan intelektual itu untuk menjadi formality, artinya menjadi sah, sehingga mempunyai nilai value atau valuasi tentang kekayaan intelektual itu, sehingga menjadikan uang dan menjadikan masyarakat Bali lebih karena kekayaan intelektual itu adalah aset. Nah, aset itu kan bernilai uang. Itu yang harus kita mindset itu yang harus kita tanamkan. Betul, itu yang harus dipahami oleh masyarakat Bali. Oke Pak Kris, karena waktu pula yang harus memisahkan kita. Terima kasih atas kehadiran Pak Kris Terima kasih, memberikan pemahaman dan soal kekayaan intelektual yang harus didaftarkan sehingga menjadi value untuk bisa dijaminkan di lembaga keuangan. Semoga di lain kesempatan bila ada pertanyaan lanjutan nanti dari masyarakat selama menonton Case Close edisi ke-34 hari ini, saya mohon Pak Kris berkenan untuk memberikan penjelasan. Terima kasih, saya tutup dengan Pramana Sandi. Om Santi 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 Om. Karya adalah suara era, cermin zaman tersalur di dalam pena, tercatat di berbagai bentuk seni, musik, lirik, arrangement dan inovasi. Ide dan konsep sangat berharga, kapanpun selalu adanya karya. Kekayaan intelek adalah aset, harus dijaga dan diprotek.